Seorang siswa terluka akibat terperosok masuk ke lubang trotoar sepulang sekolah di Karangasem, Bali. Video kejadian pun viral dan menuai kecaman warganet. Gerombolan siswa yang tengah asik mengobrol ini dikejutkan dengan hilangnya salah satu temannya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Karangasem. Korban yang merupakan siswa SD Negeri 1 Subagan ini ternyata jatuh terperosok ke dalam lubang trotoar. Akibat kejadian ini korban menderita luka-luka. Kejadian ini pun viral dan mendapat berbagai komentar warganet yang menyoroti kondisi trotoar yang tidak ramah pejalan kaki. Ironisnya, kejadian orang jatuh ke lubang trotoar di jalur ini ternyata bukan pertama kali. Warga berharap pemerintah bisa menutup lubang-lubang di trotoar agar kejadian serupa tidak terulang. Terus berkoordinasi dengan provinsi, tidak ada itu jalan provinsi, kami di kota juga memiliki tanggung jawab. Jadi kami tugaskan dinas PU untuk memantau jika ada yang berlubang agar dikasih rambu-rambu bahwa trotoar ini berlubang, sehingga masyarakat tidak terjebak di lubang tersebut. Dan itu pun itu jalan provinsi, tapi kami juga memiliki tanggung jawab karena yang akan menjadi korban kan warga kami. Sementara itu, Pemkab Karangasem menyatakan lokasi kejadian merupakan jalan provinsi, sehingga wewenangan perbaikan ada di Pemprov. Meski demikian, Pemkab telah meminta pihak terkait untuk memberi rambu pada trotoar yang rusak. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon cemara berukuran besar saat melintas di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Pohon tersebut tumbang saat angin kencang melanda wilayah Kota Bengkulu Jumat sore. Inilah detik-detik usai terjadinya pohon tumbang yang menimpa seorang pengendara sepeda motor. Saat kejadian, korban melintas di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Pohon tumbang akibat angin kencang yang melanda Kota Bengkulu. Korban pengendara sepeda motor meninggal akibat tertimpa pohon di perutnya. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan pemadam kebakaran harus menggunakan krain untuk mengangkat batang pohon dan mengevakuasi jasad korban. Korban atas nama Heri Junaidi, usia sekitar 50 tahun, warga Jalan Barito, Kecamatan Gading Cempaka, yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara ASN. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Tumbang terjadi 2 kali ya, yang satu di dekat Pantai Panjang, itu ibu-ibu yang dengan anak kecil bayi, tapi alhamdulillah hanya luka lecet, dengan ibunya itu kena bocor. Dan ini yang kedua yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, pengendara motor. Ya, kita harapkan pada masyarakat sih memang dalam keadaan situasi yang angin kencang ini untuk mengurangi mengunjungi pantai dulu. Mengingat angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir, pihak kepolisian dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mengimbau warga untuk tidak beraktivitas atau melintas di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, terlebih saat sore hari untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, turun langsung menengahi konflik tersebut. Sekolah berdirinya, di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lah, tapi di mana kamu tuh sekolah berdiri? Kamu yang Dalam video di media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang viral ini, pengurus RW Perumahan Manyar Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan kekas pengurus RW Perumahan tahun 2024 yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan. Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra, PPPKP, keberatan dan menolak iuran dengan nominal Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit memvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa.
Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu ke bendahara keamanan. Nah, jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW, itu salah, itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Nah, kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyarankan menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Anyus melaporkan. Pemirsa, 1 orang terluka dan sebuah bangunan hancur berantakan diduga akibat bom ikan atau bondet meledak di Pamekasan, Jawa Timur. Usai kejadian, tim penjinak bom segera ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Tim penjinak bom Polda Jawa Timur datang ke lokasi meledaknya bom ikan atau bondet di Desa Larangan, Selampar, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Akibat ledakan, dilaporkan 1 orang bernama Ainul Yakin terluka di kaki dan dirawat di Rumah Sakit Era Slamet, Martodirjo. Sementara itu, ledakan juga menyebabkan 1 bangunan kosong hancur. Sebelumnya, korban Ainul Yakin tiba di lokasi untuk mencari gerobaknya yang hilang. Namun saat masuk ke dalam bangunan, korban menemukan 5 bungkus plastik berbentuk bulat seperti bola. Karena penasaran, korban mengambil salah satu benda bulat itu lalu dilemparkan. Tak disangka benda bulat itu meledak dan mengenai tubuhnya. Untuk yang diamankan masih dalam proses oleh dibongkar, jadi kita masih belum bisa menyampaikan apa. Oke, dari besar ledakan ini apa besar kemungkinan bondet? Yang pasti menurut dari sementara itu low eksplosif. Namun untuk pastinya perlu dilakukan uji lapor. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara pemilik bangunan turut diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran sebuah rumah terjadi di kawasan padat penduduk di Ngawi, Jawa Timur. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menewaskan seorang penghuninya yang gagal menyelamatkan diri. Api berkobar dengan ganas melalap sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Naas, sang pemilik rumah tewas dalam kebakaran ini. Diduga kebakaran disebabkan sisa puntung rokok. Api membakar dengan cepat seluruh bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Sang pemilik rumah, Sunarno, 37 tahun yang hidup sebatang kara dan mengidap penyakit epilepsi, diduga tewas karena gagal menyelamatkan diri saat insiden terjadi. Korban ditemukan tewas di ruang belakang kediamannya dengan kondisi luka bakar cukup parah. 1 unit mobil tim pemadam kebakaran setempat berhasil melokalisir api 1 jam kemudian. Sendiri. Kondisinya di bagian apa itu? Di dalam kamar itu? Di kamarnya kan ini, sama di sini biasanya duduk-duduk. Dia kan gangguan. Dia nggak bisa menyelamatkan diri gitu ya? Ya mungkin di depan ini kan api sudah besar. Itu api dari mana asalnya? Tidak tahu. Jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus kebakaran yang menewaskan penghuninya ini kini ditangani petugas Polsek Mantingan Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Anyus melaporkan.